Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran fisika. Kali ini video pembelajaran yang akan ditayangkan adalah tentang analisis penerapan asas Bernoulli pada Torricelli. Video ini disusun oleh saya sendiri, Rizky Fauzan, guru fisika. Untuk pembahasan materinya terdiri dari kompetensi, tujuan, materi, dan video. Untuk kompetensi terdiri dari kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, yang pertama menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi, sedangkan kompetensi dasar untuk keterampilan membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida. Untuk indikator pencapaian kompetensi pengetahuan, yang pertama menerapkan asas Bernoulli dalam teknologi di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis cara kerja alat yang menerapkan asas Bernoulli. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi keterampilan, menyajikan data hasil percobaan alat yang menerapkan asas Bernoulli pada Torricelli. Dalam video pembelajaran ini akan ditekankan pada penerapan asas Bernoulli pada Torricelli. Untuk tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi bersama guru. Kegiatan tanya jawab dan diskusi dapat dilakukan melalui grup WhatsApp atau pada LMS Google Classroom. Peserta didik secara kritis kreatif dapat menganalisis cara kerja alat yang menerapkan asas Bernoulli dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan praktikum, peserta didik secara komunikatif dapat menyajikan data hasil percobaan alat yang menerapkan asas Bernoulli pada Torricelli dengan mengembangkan sikap penuh tanggung jawab dan mandiri. Jadi nanti akan ditampilkan video tentang percobaan penerapan asas Bernoulli pada Torricelli. Untuk materinya di sini ya. Tentunya kalian tahu bahwa ini adalah tempat untuk penampungan air yang disebut atau sering disebut sebagai toren ya. Toren ini memiliki ketinggian H1 dari permukaan tanah ya sampai pada permukaan air yang berada pada toren. Kemudian ada lubang kebocoran yang memancar ya dan jatuh pada tanah pada jarak X di sini. Apa itu H1, apa itu X, apa itu V, apa itu H? Yaitu H1 adalah ketinggian toren yang diukur dari permukaan tanah sampai pada permukaan air. Kemudian untuk V adalah kecepatan air yang keluar pertama kali dari lubang kebocoran. Untuk V atau di sini adalah kecepatan atau laju air. Untuk X ini sendiri adalah jarak air yang jatuh pada tanah sampai pada lubang kebocoran seperti pada gambar. Untuk H adalah kedalaman air yang diukur dari permukaan air sampai lubang kebocoran seperti pada gambar. Ada H2 adalah ketinggian lubang yang diukur dari tempat jatuhnya air sampai jarak pada lubang ya. Di sini sudah ada keterangannya. Ini toren air ya, tower air. Selanjutnya untuk materinya adalah ini teorema Torricelli pada ini asas Bernoulli ya, teorema Torricelli. Teorema Torricelli ini penerapan dari asas Bernoulli. Ada laju air ya, ini laju air tadi V dirumuskan sebagai V sama dengan akar dari 2GH. H itu adalah kedalaman air yang diukur dari permukaan air ini sampai dengan lubang kebocoran. Sedangkan jangkauan atau jangkauan jatuhnya air di sini disimbolkan X, yaitu jarak antara ini ya tempat jatuhnya air sampai pada lubang kebocoran yang dirumuskan X sama dengan 2 akar H kali H1. H itu adalah dari kedalaman air dan H1 adalah ketinggian lubang. Sedangkan waktu pancaran air mencapai tanah ya disimbol T ini ya, T sampai di sini T waktunya dirumuskan sebagai akar dari 2H2-H1. Jadi H2 adalah ketinggian total torennya dikurangi H1 ini, dikurangi ketinggian lubangnya dari permukaan tanah dibagi dengan gravitasi
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Husan. Saya bekerja di instansi SMA Negeri 1 Muka Kabupaten Pemalang. Ya, kali ini saya membuat alat peraga berupa penerapan asas Bernoulli pada Torricelli. Alat dan bahan yang digunakan itu berupa pipa paralon. Ya, pipa paralon ukurannya 60 sampai 70 cm atau tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian lem, ya, lem itu untuk mengelemkan bagian bawah pipa paralon agar tertutup rapat, ya. Kemudian pelubang pipa paralon, ya. Kemudian penutup dari pipa paralon ini. Jadi alat dan bahannya sangat sederhana sekali ya untuk membuat Torricelli ini. Cara pembuatannya sangat mudah. Yang pertama, ini ukuran pipanya sekitar 60 sampai 70 cm ya. Saya di sini membuat 4 lubang ya. Ini 1 2 3 4 dengan jarak antar lubang yang sama. Di sini saya menggunakan jarak antar lubang sekitar 10 cm. Jadi saya menggunakan 4 lubang ini. Kemudian pada bagian pipa ya, ini saya tutup dengan menggunakan plastik ya dari apapun, dan kemudian dilem sehingga air tidak keluar ya ketika dikasih air pipa paralon ini. Ya, saya akan mendemonstrasikan ya alat peraga Torricelli ini yang sudah saya buat. Ini ada 4 lubang yang paling bawah kita buka dulu. Nah, ini sampai terlihat ini air memancar seperti ini. Kemudian kita sudah tahu bahwa ketinggian lubang dari permukaan ini tadi dihitung adalah, sudah dihitung 40 cm ya. Nah, jarak antar lubang ini adalah 10 cm. Jadi dari kedalaman airnya, dari permukaan air sampai sini adalah ini 10 40. Jadi ketinggian airnya 10 cm, kedalamannya dari permukaan ya, dari permukaan tabung sampai lubang keempat yaitu 40 cm. Kita hitung jaraknya di sini. Nah, jaraknya di sini. Di sini jaraknya sekitar 38 cm. Jadi jarak mendatarnya 38 cm. Ketinggian airnya dari permukaan sini sampai lubang adalah 10 cm, dan kedalamannya ya, kedalamannya di sini, kedalamannya dari permukaan sini ya sampai lubang keempat adalah 40 cm. Ini sebagai H2, ini sebagai H1 nya ya. Untuk yang lubang kedua juga sama caranya, nanti menghitung jaraknya di sini. Misalkan, nah, di sini kita nanti tutup lagi dengan menggunakan lakban dan ukur lagi jaraknya berapa ya. Dari sini terlihat jaraknya menjadi 37 cm. Tadinya sekitar 30 ya, di sini 37 cm kurang lebih ya. Ketinggiannya berarti di sini menjadi 20 cm, dan kedalamannya berarti menjadi 1 2 30 cm ya. Dan untuk lubang ke 2 dan 1 juga sama caranya.
terakhir saya mengucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan alat peraga yang sudah saya buat dan demonstrasikan tadi, yaitu penerapan hukum bermoli pada domisili, dapat bermanfaat untuk peserta didik